Perkenalkan, nama saya Bagustin Nugroho dengan NIM 2324 10 10 3065 dari Prodi Informatika. Di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang rekursif dan big force. Nah, isi materi dari PPT yang sudah kami buat yaitu rekursif yang berisi tentang pengertian, hasil dan analisa, kesimpulan, dan tugas menteri. Brute force, pengertian, hasil dan analisa, kesimpulan, dan tugas mandiri. Di sini saya akan menjelaskan rekursif terlebih dahulu. Rekursif adalah sebuah konsep dalam pemrograman di mana sebuah fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri dalam prosesnya. Dalam hal ini, fungsi tersebut akan terus-menerus memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda-beda sampai kondisi tertentu terpenuhi untuk menghentikan rekursi tersebut. Penerapan dan fungsi dari rekursif. Penerapan rekursif sendiri biasanya digunakan dalam banyak fungsi matematis seperti Fibonacci, faktorial, dan lain sebagainya. Fungsi dari rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama proses eksekusi. Proses pemanggilan ini terjadi secara berulang dengan parameter yang berbeda-beda setiap kali fungsi dipanggil, hingga mencapai kondisi basis atau kondisi terminasi yang akan menghentikan pemanggilan rekursif. Fungsi rekursif. Sebuah fungsi rekursif umumnya memiliki dua komponen, yaitu yang pertama base case dan kedua recursion call. Base case sendiri adalah kondisi yang menentukan kapan rekursi harus berhenti. Ketika kondisi ini terpenuhi atau base case terpenuhi, fungsi akan berhenti memanggil dirinya sendiri dan mulai kembali ke pemanggil sebelumnya. Yang kedua yaitu recursion call atau pemanggilan dari rekursif itu sendiri. Ini adalah bagian dari fungsi di mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda. Ini menyebabkan fungsi dipanggil kembali dengan perubahan kecil pada parameter, sehingga dapat membantu mendekomposisi masalah menjadi bagian lebih kecil dan lebih terkelola. Berikut adalah contoh codingan dari rekursif itu sendiri. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi def yang memanggil sebuah fungsi yaitu rekursif dengan parameter n, dan terdapat sebuah perkondisian if jika n sama dengan 1 maka akan di-return ke 1. Dan else jika kondisi selain if ini maka akan dilanjutkan ke else dan akan di-return ke n dan ditambah rekursif n-1. Dan ini terdapat sebuah variabel result yang berfungsi untuk menampung rekursif yang nantinya akan digunakan untuk mencetak hasil penjumlahan dari fungsi rekursif ini. Fungsi rekursif n menghitung jumlah semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Ketika n sama dengan 1, fungsi akan mengembalikan 1 sebagai kondisi basis. Kondisi basis di sini terletak pada di sini, if n sama dengan 1. Dalam kasus lain, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen NP1. Nah, di sini, di bagian ini adalah fungsi rekursif, yaitu recursion call. Proses ini terus berlanjut sampai mencapai kondisi basis. Sebagai contoh, saat memanggil fungsi dengan argumen 5, hasilnya yaitu penjumlahan dari 1 hingga 5. Penjumlahan dari 1 hingga 5 akan terus berulang di dalam codingan ini sampai mencapai hasilnya yaitu 15. Hasil dan analisis. Percobaan 1, apakah perkalian bisa diselesaikan menggunakan rekursif? Apakah perkalian bisa diselesaikan menggunakan rekursif dengan base case salah satu angka yang nantinya dikurangi 1? Jika angka tersebut sudah mencapai nilai sama dengan 1, maka return yang lain masih dalam satu argumen. Dan untuk rekursif S-nya mengembalikan nilai angka 1 ditambah dengan function angka 1, angka 2, minus 1. Yang kedua, desain dan implementasi algoritma kali A, B untuk menghitung A kali B secara rekursif. Di sini terdapat sebuah fungsi perkalian A, B
Di sebuah perkondisian if A sama dengan nol atau B sama dengan nol, ini adalah suatu base case. Jika salah satu dari A atau B itu nol, maka akan direturn ke nol. Jika suatu kondisi lain B sama dengan satu, ini base case juga. Jika B sudah mencapai angka satu, akan kembali ke A. Dan jika selain kondisi di atas, ini termasuk recursive case. Ini yaitu akan ditambahkan A dengan pengulangan function perkalian, tetapi dengan B min 1. Di sini argumen dari parameter A dan B yaitu 7,5. Nah, di sini adalah tangga rekursif dari percobaan satu ini. Nah, ini 7,5 7,5 adalah 7 kali 5. Dan tangga rekursif ini menjelaskan tentang bagaimana proses rekursi tersebut terjadi di dalam sebuah codingan tersebut. Nah, yang awal-awal 7 akan ditambahkan perulang ketika nilai B adalah 0, hasil perkaliannya pasti 0. Sehingga dalam kondisi B sama dengan 0, fungsi menggabungkan 0. Namun jika nilai B tidak 0, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai B dikurangi 1, menambahkan nilai A ke hasil rekursif tersebut. Proses ini berulang hingga B menjadi 0. Dalam kasus ini, fungsi perkalian menerima parameter A dan B di mana A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Saat B tidak 0, kembali nilai A ditambah hasil perkalian A, B min 1, yaitu 7. Ditambah perkalian 7, 7,5 min 1. Rekursi ini berlanjut hingga iterasi tersebut atau B mencapai 0 atau mencapai 5 iterasi, menghasilkan perkalian A dan B yaitu 35. Ini memastikan setiap jalur fungsi memiliki nilai kembali yang jelas dan menghindari variabel variabel hasil tambahan. Hasil dan analisis percobaan kedua. Untuk mendesain dan mengimplementasikan algoritma rekursif untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci. Anda dapat menggunakan pendekatan yang sama seperti yang digunakan dalam contoh fungsi Fibonacci yang Anda berikan sebelumnya. Basis rekursifnya adalah jika n adalah 0 atau 1, maka hasilnya adalah 1. Rekursif case-nya adalah menjumlahkan dua nilai sebelum dalam deret Fibonacci. Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Berikut adalah implementasi fungsi Fibonacci. Di sini terdapat sebuah fungsi Fibonacci yang memiliki parameter n. Di sini terdapat sebuah base case di mana suatu kondisi n n kurang dari sama dengan 1, maka akan mereturn ke 1. Dan jika di selain kondisi di atas yang ini teridentifikasikan sebagai recursion call, akan mereturn Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Syarat di sini adalah variabel untuk memanggil berapa banyak perekursian dari sebuah Fibonacci itu. Ini adalah tangga rekursi dari codingan di samping. Kode di samping adalah implementasi rekursif untuk menghitung urutan Fibonacci. Kode di samping adalah implementasi rekursif untuk menghitung urutan Fibonacci. Hasil dan analisis percobaan kedua, kode di samping adalah implementasi rekursif untuk menghitung urutan Fibonacci hingga n. Fungsi Fibonacci memeriksa apakah n kurang dari atau sama dengan 1. Jika iya, mengembalikan 1. Jika tidak, fungsi memanggil dirinya sendiri 2 kali dengan nilai n-1 dan n-2. Kemudian menjumlahkan hasil akhirnya. Hasil akhir adalah urutan Fibonacci yang disimpan dalam list. Dalam contoh ini, ketika syarat diatur keempat, urutan Fibonacci yang dihasilkan adalah 1, 1, 2, 3. Hal ini disebabkan karena rekursi akan terus berlanjut hingga mencapai n sama dengan 1. Sehingga nilai yang dihasilkan pada n sama dengan 4 adalah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hisham Ramadan dengan NIM 2324 1010303. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas mandiri 1 materi rekursif. Jadi di soal pertama itu, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif
yaitu memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case? Jawabannya, masalah ini bisa diselesaikan menggunakan metode rekursif karena memiliki base case dan recursive case. Yang kedua, dengan menerapkan recursive case berkali-kali, masalah ini tetap bisa menuju ke base case karena perulangannya sudah mencapai tujuan. Kemudian di nomor dua, desain dan implementasikan palindrome list untuk mengecek apakah list merupakan palindrome. Jadi, pada program rekursif ini, kita akan mengecek apakah sebuah list angka merupakan palindrom atau bukan. Jadi di sini ada def palindrom yang berisi angka D sama dengan 0, B sama dengan min 1. Di sini D mewakilkan indeks pertama dari depan dan B merupakan indeks pertama dari belakang atau indeks terakhir. Kemudian di sini ada variabel L yang berisi len dari angka yang nanti kita akan masukkan. Jadi kemudian di sini ada if jika D sama dengan 1, maka hasilnya adalah true. Else-nya akan mencetak angka D dan angka B, yaitu angka urutan pertama dan angka urutan terakhir. Di sini ada variabel L yang berisi panjang dari variabel angka. Kemudian jika D sama dengan 1, maka hasilnya adalah true. Else-nya akan mencetak angka indeks D dan indeks B. Jika angka indeks D tidak sama dengan indeks B, maka mengembalikan hasil false atau bukan palindrom. Kemudian else-nya mengembalikan fungsi palindrom dengan angka, kemudian D ditambah 1 dan B dikurang 1. Kemudian di sini ada variabel angka 2 yang berisi list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Kemudian mencetak apakah eh, variabel angka 2 ini merupakan palindrom atau bukan. Dan hasilnya ada di sebelah kanan. Di sini outputnya menampilkan membandingkan keenam angka tersebut dari indeks indeks ke 0, kemudian dengan indeks min 1, indeks 1 dengan indeks min 2, dan indeks 3 dengan indeks min 4. Dan hasilnya adalah false, karena indeks kedua dan indeks min 3 tidak sama. Kemudian nomor 3, buat bahan rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Jadi di sini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam list palindrom 1, 2, 3, 4, 2, 1 akan mengambil dua indeks dari awal dan akhir. Seperti pada panah pertama, mengambil indeks ke 0 dan indeks min 1, membandingkan angka 1 dan angka 1. Kemudian lanjut ke panah kedua, membandingkan indeks ke 1 dan indeks min 2, membandingkan angka 2 dan angka 2. Kemudian di indeks kedua dan indeks min 3, membandingkan angka 3 dan 4. Karena ada dua angka yang tidak sama, maka hasilnya adalah false atau bukan palindrom. Kemudian kita masuk ke tugas mandiri 2. Nomor 1, periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, yaitu memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya, masalah ini bisa diselesaikan menggunakan metode rekursif karena memiliki base case dan recursive case. Dengan menerapkan recursive case berkali-kali, masalah ini tetap bisa menuju ke base case karena perulangannya sudah mencapai tujuan. Nomor 2, desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar. Kemudian pada codingan ini menampilkan function cari terbesar dengan parameternya adalah RR. Jika
panjang ARR sama dengan 1, maka return ARR dengan indeks 0. Else-nya, jika variabel max angka, jika sih? Lainnya, max angka sama dengan cara terbesar, kemudian menslicing ARR dari indeks 1 sampai indeks terbesarnya. Kemudian mereturn ARR dengan indeks 0 jika ARR indeks 0 lebih besar dari max angka. Jika tidak, return max angka. Kemudian di function urutan bilangan, kita masih menggunakan parameter ARR. Jika panjang ARR kurang dari atau sama dengan 1, maka return ARR kembali. Lainnya, urutan sama dengan function cari terbesar dengan parameter ARR. Kemudian ARR.remove dalam kurung urutan adalah menghilangkan urutan dari parameter ARR. Kemudian di return urutan ditambah function urutan bilangan dengan parameter ARR. Kemudian kita di sini mempunyai list dengan variabel angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kemudian menampilkan bilangan terbesar, kemudian dengan tambahan function cari terbesar dengan parameter angka. Kemudian menampilkan juga urutan dari bilangan terbesar ke terkecil dan dengan menampilkan function urutan bilangan dengan parameter angka juga. Untuk outputnya seperti di sebelah kiri. Bilangan terbesarnya adalah 5, kemudian urutan dari terbesar ke terkecilnya adalah 5, 4, 3, 2, 1, 1. Kemudian nomor 3, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. 4. Jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi, pada list angka tersebut, bilangan terbesar 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 itu diambil indeks pertama dengan indeks ke-0. Dan hasilnya adalah indeks pertama yaitu 2 lebih besar. Otomatis indeks ke-0 yaitu 1 akan otomatis tereliminasi. Kemudian kita lanjut dengan membandingkan indeks kedua dengan indeks ke-1. Hasilnya adalah indeks kedua. Hasilnya adalah indeks kedua yaitu 3 lebih besar dari indeks ke-1 yaitu 2. Otomatis indeks ke-1 akan tereliminasi. Otomatis indeks 1 akan tereliminasi. Kemudian lanjut membandingkan indeks 3 dengan indeks 2. Hasilnya adalah indeks 3 lebih besar karena 4 dan indeks 2 adalah 3 dan indeks 2 akan otomatis tereliminasi. Kemudian lanjut dengan membandingkan indeks 4 dengan indeks 3 yang hasilnya adalah indeks 4 lebih besar daripada indeks 3. Kemudian membandingkan indeks 5. Kemudian yang terakhir membandingkan indeks 5 dengan indeks 4. Hasilnya indeks 4 lebih besar daripada indeks 5. Yang otomatis indeks 5 akan tereliminasi dan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 5 sebagai bilangan terbesar dari list angka. Jadi kesimpulannya, rekursif adalah pendekatan fleksibel dalam pemrograman yang memungkinkan pemecahan masalah yang elegan. Meskipun perlu diperhatikan batasan alokasi memori, base case, dan penggunaannya yang sesuai untuk masalah yang dapat dipecahkan secara rekursif. Berikut adalah brute force. Pengertian brute force adalah sebuah teknik dalam komputasi yang mencoba semua kemungkinan solusi untuk suatu masalah secara berurutan. Pendekatan ini sederhana namun intensif dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pencarian kriptografi, atau optimasi. Brute force mencoba semua kemungkinan opsi secara sistematis hingga menemukan solusi yang benar atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penerapan brute force. Brute force biasanya digunakan untuk pencarian kata sandi, kombinasi kunci rumah, atau kriptografi.
karena mereka menggunakan brute force untuk mencoba semua kombinasi yang mereka yang mungkin digunakan sampai mereka menemukan kombinasi yang benar. Metode brute force. Brute force memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menerapkan metode brute force. Satu, identifikasi masalah. Ini untuk menentukan masalah yang ingin diselesaikan menggunakan brute force. Kedua, membuat daftar kombinasi. Ini untuk membuat kemungkinan kombinasi yang mungkin untuk masalah yang diidentifikasi. Tiga, implementasi pencarian. Ini untuk mengimplementasikan algoritma atau kode yang akan mencoba satu kombinasi satu persatu. Empat, uji setiap kombinasi. Setelah mengimplementasikan pencarian, Anda harus menguji setiap kombinasi terhadap kombinasi yang ingin diuji. Contoh dari codingan brute force. Dalam contoh ini kita memiliki fungsi cari faktor yang menerima satu parameter, yaitu bilangan. Fungsi ini menggunakan pendekatan brute force dengan iterasi dari 1 hingga bilangan. Pada setiap iterasi, fungsi memeriksa apakah bilangan habis dibagi oleh I atau tidak. Jika habis, maka I adalah faktor dari bilangan, dan I ditambahkan ke dalam daftar faktor. Pada akhirnya, fungsi mengembalikan daftar faktor. Kemudian kita masuk ke hasil dan analisis pada percobaan 1. Soal A, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Di sini memiliki hint, jika Anda ingin mencari arti kata tertentu di kamus, Anda tidak perlu mencari kata tersebut berurutan dari awal, tapi Anda bisa langsung membelah kamus di tengah. Jika yang Anda cari kurang dari kata yang di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di belahan kiri. Sebaliknya, jika katanya lebih besar dari kata di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di belahan kanan. Buatlah fungsi versi iteratif dan rekursifnya. Kemudian, kemudian soal B, gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Jadi di sini berisi program dengan def cari biner iteratif yang berisikan bill dan key. Kemudian di sini ada left yang berisi 0 adalah inisialisasi variabel left sebagai indeks pertama di dalam list. Kemudian right ya berisi eh, panjang atau isi dari parameter bill kemudian dikurangi 1. Inisialisasikan sebagai indeks terakhir dalam list. Kemudian while left kurang atau sama dengan kanan, maka di sini akan memulai loop while untuk melakukan pencarian biner selama indeks kiri tidak melebihi indeks kanan. Kemudian ada mid yang berisi left ditambah right, kemudian hasilnya dibagi 2 dan dibulatkan. Jika bill dengan indeks mid sama dengan key, maka menampilkan mid atau menampilkan indeksnya. Jika bill dengan indeks mid kurang dari key, maka variabel left sama dengan mid ditambah 1. Kemudian lainnya, right sama dengan mid dikurang 1, return min 1. Jadi di sini ada list bill yang berisikan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, dan 36 dengan key 21. Atau key di sini adalah angka yang ingin kita cari. Di sini akan menampilkan indeks key atau 21 berada pada indeks berapa pada list. Di sini hasilnya adalah 4. Kemudian di percobaan kedua, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Hintnya, untuk menghitung 3 pangkat 10, Anda tidak perlu menghitung 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 10 buah.
Tapi bisa digantikan menambah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 5 buah. Buat versi iteratifnya dan rekursifnya. Kemudian B, implementasikan cara Anda temukan di soal D untuk mengecek 3 pangkat 20, 5 pangkat 20, dan 7 pangkat 25. Pada program ini terdapat def dengan function pangkat iteratif optimize dengan parameter A dan B. Di sini result diinisialisasikan sebagai satu. Selanjutnya, melakukan perloopingan while dengan B lebih besar dari 0. Di sini melakukan perulangan B lebih besar dari 0. Jika B modulus 2 sama dengan 1, maka result dikali A. Kemudian A dikali A. B dibagi sama dengan 2 akan menampilkan result. Kemudian pada pangkat rekursif optimize berisi parameter A dan B. Jika B sama dengan 0, maka menampilkan 1. Jika B modulus 2 sama dengan 1, maka menampilkan A dikali pangkat rekursif optimize yang berisi A dikali A, B dikurang 1, kemudian dibagi 2, dan dibulatkan. Lainnya menampilkan pangkat rekursif optimize, yaitu A dikali A dan B dibagi 2, kemudian dibulatkan. Nantinya akan menampilkan hasil dari 3 pangkat 20 dengan memanggil function pangkat iteratif optimize dengan 3 dan 20 sebagai pangkatnya. Kemudian akan dilakukan hal yang sama dengan 5 pangkat 30 dan 7 pangkat 25. Jadi kesimpulannya, brute force adalah pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, namun cenderung tidak efisien karena melakukan pencarian atau penyelesaian secara langsung dengan mencoba semua kemungkinan solusi tanpa mempertimbangkan strategi atau optimasi yang lebih cerdas. Tugas mandiri 1. Nomor 1, bilangan bulat positif Bill dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2, sedangkan Bill min 1 yang habis membagi Bill, maka Bill bukan prima. A. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat Bill dan mengembalikan nilai true jika Bill prima dan false jika Bill bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Di sini terdapat def dengan function Bill prima brute force dengan parameter angka. Di sini terdapat if angka kurang atau sama dengan 1, maka kembalikan nilai false. Kemudian terdapat perulangan juga di sini for i in range 2, angka, dan terdapat perkondisian jika angka modulus i sama dengan 0, maka kembalikan nilai false. Jika tidak, maka keluar dari perulangan, kemudian menampilkan nilai true. Di sini ada variabel number yaitu 13. Akan menampilkan number dan hasil perulangan yang telah dilakukan pada function Bill prima brute force yang hasilnya 13 sama dengan true. Baik, selanjutnya saya Ilham Fajar Andika dengan NIM 232410103057 akan menjelaskan bagian B dari tugas mandiri brute force. Yang B ini masih berhubungan dengan yang A, yaitu untuk data berikut ceklah statusnya menggunakan program yang telah ada dengan mengirimkan nilai yaitu 10.234.217 dan 50.289.321 dan juga 103.348.983. Untuk eksekusinya, pertama yaitu membuat variabel berupa list dengan isi angka yang sudah saya terangkan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi.
Nah, untuk eksekusinya yaitu pertama membuat variabel numbers yang berisi list dari angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu list number tersebut dilakukan perulangan dengan menampilkan number dan juga memanggil bilangan prima brute force dengan parameter dari variabel number yang ada di dalam perulangan. Nah, hasilnya yaitu di sebelah kanan ternyata semua angka tersebut bukanlah bilangan prima, yang dimana pada poin A, jika bukan bilangan prima, maka mengembalikan nilai false. Selanjutnya, pada soal C, untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, untuk mengetahui berapa iterasi yang dibutuhkan, yaitu pertama membuat sebuah dictionary dengan nama iterations, lalu lakukan perulangan dengan angka yang sudah dibuat pada soal nomor B. Selanjutnya pada perulangan tersebut dibuat lagi variabel dengan nilai awal yaitu 0. Lalu dilakukan perulangan lagi for i in range, yang artinya perulangan dilakukan mulai dari 2 sampai number. Number ini merujuk pada variabel number pada perulangan yang pertama. Selanjutnya iteration count, yaitu variabel yang tadinya di set dengan nilai 0 ditambah dengan nilai 1 atau ditimpa dengan nilai baru dan ditambah dengan 1 untuk menghitung iterasi. Lalu ada perkondisian. Jika number modulus i sama dengan 0, maka keluar dari for atau keluar dari perulangan tersebut, perulangan yang kedua. Nah, selanjutnya jika sudah keluar dari perulangan yang kedua, maka iteration number atau dictionary iteration dengan index number diisikan dengan variabel iteration count yang ada pada perulangan kedua. Nah, selanjutnya untuk hasil yang akan tampil yaitu pada sebelah kanan, di mana angka pertama hanya membutuhkan 2 iterasi. Angka yang kedua membutuhkan 6 iterasi, dan angka yang ketiga membutuhkan 2 iterasi. Selanjutnya D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Dengan petunjuk, Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 999. Cukup 2 sampai 31. Nah, eksekusinya yaitu dengan membuat function baru dengan nama bil prima optimal yang menerima parameter angka. Baris selanjutnya yaitu membuat dictionary dengan nama iterations dan juga variabel iteration count dengan nilai awal 0. Ada perkondisian. Jika angka atau parameter angka lebih kecil sama dengan 1, maka kembalikan nilai false. Jika tidak, maka lanjutkan. Yang berikutnya adalah melakukan perulangan dengan range 2 sampai dengan parameter angka. Selanjutnya, jika perkondisian tersebut tidak terpenuhi, maka lakukan perulangan dengan i in range 2 dan parameter angka di akar kuadrat dan dijadikan menjadi tipe data integer plus 1. Di dalamnya yaitu variabel iteration count yang sudah di set nilai awal 0, terus maka iteration count-nya ditambah dengan 1 dan ditimpa dengan iteration count yang nanti akan bertambah. Lanjut ada pengkondisian.
Jika angka modulus I sama dengan 0, maka keluar dari perulangan. Jika sudah keluar dari perulangan, maka dictionary iteration count dengan indeks angka sama dengan iteration count atau variabel iteration count ditambahkan ke dictionary iterations dengan indeks angka, lalu kembalikan nilai iterations. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan pada layar. Selanjutnya yaitu soal nomor D, yaitu implementasikan apa yang sudah Anda temukan di soal D dengan mengecek angka-angka yang ada pada soal berikut. Eksekusinya hanya mengirimkan angka-angka tersebut ke dalam argumen yang akan diterima build prima optimal yang programnya sama dengan apa yang ada di soal D. Hasilnya yaitu ada di sebelah kanan layar dengan angka pertama memiliki jumlah iterasi 6, angka kedua iterasi 2, dan angka ketiga memiliki iterasi 2. Selanjutnya, analisis eksekusi waktu dari program A dan program E. Pertama, dari program A, yaitu mengimport package time IT. Dan selanjutnya membuat variabel time start A dengan memanggil function default timer dari package time IT. Lalu menambahkan function isPrime brute force dengan sintaks yang ada pada layar. Yang maksudnya yaitu jika mulai awal, maksudnya yaitu jika parameter number lebih kecil sama dengan 1, maka kembalikan atau return nilai false. Jika tidak, maka lakukan perulangan dengan range 2 sampai dengan number. Nah, di dalam perulangan terdapat pengkondisian, di mana number modulo I sama dengan 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, return nilai false. Jika tidak, keluar dari perulangan dan return nilai true. Panggil atau tampilkan atau cetak function isPrime brute force dengan argumen salah satu dari angka yang sudah disebutkan pada soal D. Nah, selanjutnya yaitu untuk stop time stop A, memanggil lagi function default timer dari package time ID. Lalu untuk mengetahui waktu eksekusi, yaitu dengan cara time stop A dikurangi dengan time start A. Hasilnya yaitu ada pada sebelah kanan layar dengan waktu 0, sekian detik. Untuk program E hampir sama dengan yang A, hanya saja berbeda pada function yang akan diuji waktu eksekusinya. Hasilnya yaitu tampil pada layar dengan angka berikut memiliki iterasi 6 dan waktu eksekusinya yaitu 0, sekian detik. Selanjutnya tugas mandiri 2, yaitu perkalian antar dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B atau sama dengan B plus B plus B sebanyak A. Nah, dari definisi tersebut akan dibuat program sebagai berikut dengan nama multiply brute force dan menerima parameter A dan B.
Selanjutnya, buat result atau variabel result dengan nilai awal 0 dan lakukan perulangan dengan range A atau dengan rentang melakukan perulangan sebanyak parameter yang dikirimkan nanti, parameter A. Di dalam perulangan, variabel result itu nantinya akan ditimpa dengan parameter B. Atau maksudnya, selama perulangan ini berjalan, maka variabel result akan ditambahkan dengan variabel B terus-menerus sampai perulangannya berhenti. Nah, jika sudah berhenti, maka kembalikan nilai result. Nah, sebagai contoh, A ini nantinya akan menjadi banyaknya perulangan yang akan dilakukan di dalam function multiply brute force. Dan B adalah variabel yang nantinya akan ditambahkan ke dalam variabel result sampai perulangan dilakukan sebanyak A kali atau sebanyak 4 kali sebagai contohnya. Hasilnya yaitu 24 dari perkalian 4 kali 6. Selanjutnya untuk yang B, melakukan atau memanggil function multiply brute force dengan argumen yang sudah ditentukan pada soal. Hasilnya adalah di sebelah kanan layar. Perkalian dari angka-angka yang sudah diberikan pada soal. Selanjutnya untuk C, itu mencari tahu iterasi yang dibutuhkan dari program yang sudah dibuat. Pertama, buat dictionary iteration terlebih dahulu dengan set awal 0 atau kosong, dictionary kosong. Dan iteration count dengan set awal nilai 0. Nah, for A, B di sini maksudnya yaitu melakukan perulangan pada list multiplication yang sudah dibuat di awal. Nah, setiap indeks dari list multiplication nantinya akan dipecah menjadi A dan B, menjadi variabel A dan B. Contoh 34521 ini nantinya akan menjadi variabel A dan 48763 ini nantinya akan menjadi variabel B. Nah, di dalam perulangan tersebut, iter count yang tadinya nilai awal 0, maka pada perulangan iter count ini nantinya akan berubah menjadi nilai A. Dan iter count tersebut akan ditambahkan ke dalam dictionary iterations dengan indeks A, B. Lalu tampilkan program atau tampilkan variabel iteration yang hasilnya bisa dilihat pada layar sebelah kanan. Nah, untuk soal nomor atau soal D, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Nah, dibuatlah program baru dengan nama multiply optimize dengan menerima parameter A dan B. Nah, lakukan pengkondisian terlebih dahulu atau pengujian kondisi jika A lebih kecil dari B, maka A dan B tukar posisinya menjadi B dan A. Maksudnya, set atau isi ulang atau seperti ditukar nilai dari A menjadi B dan B menjadi A. Itu karena nantinya pastikan A lebih besar dari B dan B tidak lebih besar dari A. Jika sudah, maka selanjutnya membuat variabel result dengan set nilai awal 0, lalu lakukan perulangan dengan range yang menerima pembulatan nilai dari A dibagi 2. Nah, selama perulangan tersebut terjadi,
variabel result yang tadinya set angka 0 atau set nilai awal 0 ditambahkan dengan hasil dari B dikali 2. Nah, result akan terus bertambah, B kali 2 akan terus ditambahkan ke dalam result selama perulangan terjadi. Jika A ganjil, tambahkan 1 kali B lagi. Maksudnya yaitu di pengkondisian berikutnya ada kondisi jika A modulo 2 sama dengan 1, result ditambahkan dengan B 1 kali lagi. Jika sudah, maka return variabel result. Lalu panggil function multiply optimize dengan parameter dengan argumen 8 dan 7. Dengan hasil perkalian 8 dan 7 adalah 56. Untuk soal E mengimplementasikan cara yang sudah dibuat atau mengimplementasikan dengan angka-angka yang sudah ditentukan pada soal. Nah, lakukan seperti yang telah dilakukan pada soal C dengan memanggil function multiply optimize dan menerima parameter dari angka-angka yang sudah ditentukan pada soal. Hasilnya yaitu ada pada sebelah kanan layar. Nah, analisis perbandingan waktu eksekusi program A dan program E. Mula-mula yaitu import package time IT dan buat variabel A dengan nilai 12 dan variabel B dengan nilai 22. Lalu buat function multiply brute force dengan menerima parameter A dan B. Lalu di dalamnya terdapat variabel result yang diset nilai awalnya menjadi 0. Selanjutnya lakukan perulangan dengan sebanyak range A. A ini nantinya akan dikirimkan sebagai argumen. Nah, selanjutnya selama perulangan tersebut terjadi, variabel result akan ditambahkan dengan parameter B. Jika sudah perulangan tersebut berhenti, maka kembalikan nilai result. Nah, untuk agar bisa tahu waktu eksekusi program, awal-awal buat variabel start time A dengan memanggil function dari package time IT. Ini maksudnya jika nantinya program akan memanggil waktu sebelum dipanggilnya multiply brute force. Dan untuk stop time A itu nantinya sebagai waktu sesudah dipanggilnya multiply brute force. Nah, tinggal untuk melihat eksekusinya pada program, yaitu untuk mengetahui waktu eksekusi, tinggal stop time A dikurangi dengan start time A. Hasilnya yaitu waktu eksekusi program A yaitu 0, sekian detik. Untuk yang program E hanya berbeda pada function multiply optimize. Kalau yang program A tadi multiply force. Nah, isinya ya jelas berbeda, atau multiply optimize ini sudah saya jelaskan pada penjelasan soal D. Maka programnya hanya ditambah-tambahkan dan hasilnya pada sebelah kanan, yaitu waktu eksekusi program E memakan waktu 3, sekian detik. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu string matching.
String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern pada sebuah string. Untuk pengujian pada soal nomor 3 ini, cari pattern not pada teks nobody noticed him. Eksekusinya yaitu buat function string matching dengan menerima parameter teks dan pattern. Awal-awal atau mula-mula buat variabel position dengan berupa list kosong, lalu selanjutnya long text sama dengan length text, atau maksudnya long text ini yaitu mengambil panjang dari parameter teks, dan long pattern mengambil panjang dari parameter pattern. Selanjutnya lakukan perulangan, yang dimana perulangan tersebut sampai long text dikurangi long pattern ditambah 1. Di dalamnya terdapat eksekusi atau terdapat variabel baru yaitu J dengan nilai awal 0, dan di dalam perulangan for terdapat perulangan while jika J lebih kecil dari long pattern dan teks dengan indeks I plus J sama dengan pattern J, maka J ditambahkan dengan 1 sampai while benar-benar berhenti. Nah, untuk selanjutnya jika J sama dengan long pattern, maka list position agar menambahkan variabel I, atau variabel I ditambahkan ke dalam list position. Di akhir, maka kembalikan nilai position. Nah, untuk hasilnya, pattern not ini terdapat pada indeks ke-7 dari teks yang sudah diuji. Selanjutnya pada nomor 4, dari uraian permasalahan tersebut buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat teks dan pattern. Maksudnya yaitu pada program kali ini menerima inputan dari user yang akan diuji ke dalam program yang sudah dibuat pada nomor 3. Untuk hasilnya, saat user memasukkan kata ayam goreng enak, maka program mengambil atau menerima dan mengisi ke dalam variabel teks, dan untuk pattern yang akan diterima yang akan diinputkan oleh user, maka akan diterima oleh variabel pattern. Nah, position di sini adalah memanggil function string matching dengan argumen teks dan pattern yang sudah diinputkan oleh user. Nah, lakukan pengkondisian jika position true atau bernilai benar, maka tampilkan pola ditemukan di posisi yang sudah position, yang nantinya position ini berisi return atau pengembalian nilai dari variabel atau maksudnya function string matching. Nah, pada else, jika position bernilai false, maka print pola tidak ditemukan dalam teks. Sebagai contoh, kata yang diinputkan user yaitu ayam goreng enak, dan pola yang dicari yaitu gor terdapat pada posisi 4 atau terdapat pada indeks keempat dari kata yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya nomor 5 yaitu untuk mencari pattern 165 di string yang sudah ditentukan pada soal. Ya. Eksekusinya hampir sama dengan yang nomor 4. Hanya saja berbeda pada apa yang dikirimkan oleh yang akan diterima oleh parameter cari pattern. Hasilnya sudah ditemukan jika
pattern 165 ini ditemukan pada indeks ke-6 dari string yang sudah diberikan di soal. Nah, untuk soal nomor 6 yaitu untuk mencari iterasi dari soal nomor 5. Nah, untuk mencari iterasi, buat program baru atau function baru dengan menerima parameter teks, pattern, dan loop. Dengan loop ini nilai awal berupa 0. Teks long yaitu sama seperti yang tadi, teks panjang dari parameter teks dan pattern long panjang dari parameter pattern. Lakukan perulangan dengan teks long minus atau dikurangi dengan pattern long dan plus 1. Nah, di dalamnya X sama dengan 0 sebagai nilai awal. Dan loop yang tadinya set awal nilainya 0 ditambahkan dengan nilai 1 sampai perulangan tersebut selesai. Terdapat perulangan lagi jika X lebih kecil dari pattern long dan teks dengan indeks I plus X sama dengan pattern dengan indeks X, maka X tambahkan dengan nilai 1 dan loop tambahkan dengan nilai 1 lagi sampai while tersebut berhenti. Terdapat pengkondisian. Jika X sama dengan pattern long, maka return nilai I dan loop. Jika tidak, keluar dari perulangan dan kembalikan atau return nilai minus 1 dan loop. Nah, teks yang diuji yaitu sama dengan teks sebelumnya dan pattern yang diuji itu sekarang berbeda menggunakan 888 sebagai pengujian. Dan untuk yang selanjutnya ini, function iterasi mengembalikan dua nilai. Dan dua nilai tersebut dipecah ke dalam letak dan juga variabel iterasi. Nah, jika letak sama dengan minus 1, maka tampilkan pesan berikut. Dan jika tidak, maka tampilkan pesan berikut. Dan di akhir, untuk menampilkan pesan berikut ditambah dengan iterasi yang sudah dipecah dari function iterasi. Hasilnya yaitu pattern ditemukan di posisi 15 atau pattern 888 ini terdapat pada indeks ke-15 dari teks berikut ini dan sudah dilakukan sebanyak 19 iterasi. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai algoritma Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma pencarian string. Dan algoritma Boyer-Moore ini dianggap sebagai salah satu algoritma yang efisien untuk aplikasi pencocokan pola umum. Kelebihan algoritma Boyer-Moore adalah rata-rata proses pencarian yang menggunakan algoritma ini akan lebih cepat karena pencocokan dilakukan dari kanan ke kiri dari string yang dicari. Dan algoritma Boyer-Moore ini memiliki loncatan karakter yang besar sehingga mempercepat pencarian string dan memeriksa sedikit karakter. Oleh karena itu, algoritma ini dapat langsung diketahui bahwa string yang dicari tidak ditemukan atau ditemukan. Nah, untuk eksekusinya yaitu hampir sama dengan yang sudah ada pada nomor 6 dan pengujian sudah dilakukan pada soal-soal sebelumnya. Sekian dari kelompok kami presentasi tentang materi rekursif dan materi brute force. Untuk akhiran, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.